Saat mengantar Bun ke sekolah, Bun berjanji nanti malam akan memasakkannya untuk Sangmin. Bun yang bertemu dengan preman kelasnya dibawa oleh mereka dan dibully karena Bun berpacaran dengan pemuda idaman yaitu Jungwo. Dan akhirnya Jungwo datang dan membela Bun. Saat Bun dan Jungwo berduaan di aula, Hiwon begitu cemburu. Udah dibilangin mending sama saya, malah bandel si Hiwon. Malamnya, Sangmin dan Bun belanja untuk masak di rumah. Saat sedang memilih barang, Bun mengalami kecelakaan kecil yang membuat kakinya sakit. Saat pulang, Bun digendong. Karena Sangmin cabul, ia meraba-raba pantatnya dan membuat saya iri. Dan dia juga mengatakan bahwa pantat Bun besar sebelah. Dan mereka makan malam dengan masakan buatan Bun, yang sekali lagi membuat saya iri. Setelah beres makan malam, Bun membersihkan piring, dan Sangmin yang cabul mencuri kesempatan dengan meraba pantat Bun. Setelah beres, Bun membalas Sangmin yang telah beres mandi dengan melorotkan celananya. Sangmin yang cabul malah senang dan membalikan badannya. Dengan sengaja, ia memperlihatkan pusaka negaranya yang dibalut oleh sempak. Benar-benar niat anjir si Sangmin mah. Saat Sangmin sedang dilukis dengan pose cabul, dia diberitahu bahwa dia akan magang di sekolah Bun oleh Jisoo dan membuat dia kaget. Di rumah, Sangmin kebingungan gimana dia mengatakan bahwa dia magang di sekolah Bun. Dia pun meluapkan emosinya dengan gogorowo. Esoknya, Sangmin seperti biasa mengantarkan Bun pergi ke sekolah. Di mobil, dia akan mengatakan hal itu, tapi Bun malah pergi. Saat akan pergi ke ruang guru, Sangmin diantarkan oleh Ibu Kim yang dulu di Jeju Island. Ibu Kim yang merupakan parawan kolot mulai menyukai Sangmin. Saat bertemu dengan kepala sekolah, Sangmin disuruh menjaga rahasia pernikahannya antara dia dan Bun. Dan Ibu Kim memperkenalkan Sangmin di kelas Bun, yang membuat Bun dan Hiwon terkejut. Sangmin akan magang di sana sebagai guru kesenian. Saat di acara makan bersama guru, Sangmin digoda oleh Ibu Kim yang mulai sagne. Saat pulang, Ibu Kim juga mengajak Sangmin untuk mabuk. Di taksi, Ibu Kim yang risih dan tidak mau diam ditinggalkan oleh Sangmin. Bun yang kesal karena Sangmin magang di sekolahnya memerintahkan dia agar berhati-hati. Besoknya, saat bangun, Sangmin yang kebelet pengen kencing malah pipis di wastafel karena dilarang masuk oleh Bun. Saat akan pergi ke sekolah, Sangmin yang mual berniat mengambil sapu tangan malah membawa segitiga bermuda yang bau terasi. Saat di kelas, Sangmin pun mual dan tidak sadar dia mengelapnya dengan cangcut. Bun mencoba memberitahu agar segera memasukkan cangcut itu dengan mengalihkan perhatian teman-temannya. Saat sedang istirahat, Sangmin kembali sial karena dia bertemu dengan Ibu Kim. Ibu Kim mengajaknya makan siang bersama. Saat makan siang, seluruh siswi menonton mereka yang membuat Sangmin malu. Dan saat menyuapi Sangmin, Bun yang baru datang melihat kejadian itu. Beralih ke scene selanjutnya, ketika Sangmin menemui Jungwo dengan terus memanggil namanya dengan muka yang terbakar api cemburu dan menanyakan apa susinya enak, dan dengan muka kesal Sangmin pun pergi pulang. Tapi sial, karena di gerbang dia kembali bertemu Ibu Kim dan terpaksa Sangmin menjadi atlet loncat tembok. Saat Bun belajar di kamar, Bun terganggu oleh suara desahan mantap-mantap yang berasal dari ruangan TV. Sangmin yang sedang asik nonton XNXX, remote TV-nya direbut oleh Bun. Sangmin yang hobi nontonnya XNXX sama seperti saya, meminta remote TV-nya dikembalikan, tapi tidak dikasih. Saat sedang santai di sofa, tiba-tiba bel berbunyi. Saat diteang, ternyata si Ibu Kim yang sagne. Bun dan Sangmin panik, dan dengan segera mereka mengamankan barang-barang yang mencolok, termasuk cangcut. Dan Bun bersembunyi di balik gorden. Sementara Sangmin membereskan sepatu. Si Ibu Kim yang sagne maksimal
langsung saja masuk tanpa mengetuk pintu dan beralasan ingin mencuci pakaian Sangmin, padahal mah udah pengen berternak. Ternyata kaki Bun terlihat oleh Ibu Kim dan membuat Bun lari, membawa gorden, dan Sangmin mengatakan bahwa dia adalah saudarinya yang terkena gangguan jiwa. Saat Sangmin sedang mengajar, siswi di kelas Bun menanyakan siapa cinta pertama Sangmin. Sangmin menjawab bahwa cinta pertamanya adalah orang yang mengunjunginya saat dia wajib militer selama 3 tahun. Saat Sangmin berkumpul dengan teman-temannya, Sangmin bercerita bahwa dia kesal karena dia selalu diatur oleh Bun. Dan Sangmin juga mendapatkan surat undangan untuk wajib militer. Besoknya, Sangmin berpamitan untuk pergi wajib militer ke Bun. Setelah wajib militer, Sangmin dan teman-temannya pergi untuk makan siang. Di sini, Bun datang membawa makanan siang yang membuat teman-temannya iri. Iri, bilang bos. Setelah beres wajib militer, Sangmin, Bun, dan teman-temannya pergi ke tempat karaoke untuk menghilangkan lelahnya. Ketika pulang, Bun digoda oleh para preman. Sangmin yang tak terima menantang preman itu, tapi sialnya malah Sangmin yang dihajar duluan. Dan Bun dengan segera mengambil kayu dan memukul preman itu. Singkat cerita, mereka dibawa oleh polisi ke kantor. Dan Bun dan Sangmin bisa bebas berkat bantuan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kim. Di sini, wajah Ibu Kim begitu kecewa setelah mengetahui bahwa Sangmin sudah beristri. Saat di sekolah juga, Ibu Kim cuek ke Sangmin. Di kelas, Ibu Kim memberitahu bahwa akan diadakan festival tahunan dan menyuruh siswa mendekorasi sekolah. Karena marah, Bun disuruh menggambar di tembok yang begitu besar sendirian. Buat edan. Sangmin yang mencoba merayu agar diringankan, tapi malah Ibu Kim marah dan kecewa dan pergi begitu saja. Saat sedang menggambar, Bun didatangi oleh Hiwon yang disuruh membantu menggambar oleh Sangmin. Saat mereka pulang, gambar itu dilanjutkan oleh Sangmin. Dan sialnya, Sangmin diintip oleh para preman kelas. Malamnya, Sangmin dan Bun kedatangan ibu Sangmin yang akan makan malam bersama. Karena di luar hujan, ibu Sangmin yang akan pulang disuruh menginap saja oleh Sangmin. Sangmin yang akhirnya tidur bersama Bun karena kamar Sangmin dipakai ibunya. Di sini, Bun menyuruh Sangmin agar tidur tidak menghadap kepadanya. Tapi selang beberapa saat, Bun menyuruh Sangmin untuk menghadapnya. Dan seperti kalian duga, akhirnya terjadi adegan di dalam selimut. Tapi sialnya, tadi itu hanya mimpi Sangmin. Tapi Sangmin memindahkan Bun yang telah tertidur ke pangkuannya. Saat Bun dan Hiwon sedang melukis, mereka didatangi oleh Ibu Kim yang cemburu. Dan dia mencoba menurunkan mental Bun dan Hiwon. Saat akan pulang, Bun dan Hiwon mengobrol masalah Sangmin yang menjadi suami Bun. Dan sialnya, percakapan ini didengar oleh preman kelas. Sementara Sangmin membawa teman-temannya untuk menyelesaikan lukisan di dinding itu. Scene beralih ke saudara Bun yang sedang mencari pacar dan direkam oleh teman-temannya. Sialnya, temannya malah merekam Bun dan Jungwo yang sedang jalan. Saat makan malam, Bun belum pulang dan di SMS oleh Sangmin untuk pulang. Padahal Bun sedang makan bersama di KFC dengan Jungwo. Saat sedang bersantai, saudara Bun memperlihatkan videonya saat mendapatkan pacar. Tapi adegan Bun dan Jungwo yang mesra dilihat oleh mereka. Sementara Bun membawa makanan panik dan dia pun pergi sambil menangis. Dan Sangmin pun mengejar Bun yang pergi ke taman dan memintanya untuk pulang. Setelah Bun pulang, Bun ditenangkan oleh ibunya. Saat akan menanyakan Sangmin ke Jisoo, Jisoo memberitahu bahwa Sangmin telah menyelesaikan lukisan di dinding yang membuat dia terharu.
dan dia pun pergi menuju sekolah untuk melihat lukisan itu. Dan ternyata lukisan itu adalah gambar mereka saat kecil. Adegan ini menyadarkan Bun bahwa cinta Sang Min begitu besar sama seperti saya. Di pagi hari, Bun mencari Sang Min ke kamarnya, tapi dia tidak menemukannya. Dan dia malah menemukan surat yang dulu dikirimkannya ke Sang Min pas wajib militer. Dan ternyata cinta pertamanya Sang Min adalah Bun. Di sekolah, Bun mencari Jungwo. Setelah ketemu, dia langsung memutuskan Jungwo. Kasihan sekali Anda Jungwo. Di acara festival, Bun datang dan bertemu Hiwon. Dan Bun menanyakan Sang Min ke Hiwon. Saat Sang Min berpidato perpisahan, tiba-tiba percakapannya dipotong oleh preman kelas dan menyuruhnya agar Sang Min jujur dengan hubungannya bersama Bun. Karena Sang Min yang dewasa, dia mengakuinya bahwa Bun adalah istrinya. Dan dia juga meminta agar Bun tidak dibeda-bedakan. Bun yang naik ke atas panggung juga mengungkapkan cintanya ke Sang Min. Sang Min yang spontan langsung mencium kening Bun dan membuat seisi ruangan bersorak bahagia, kecuali satu, yaitu Ibu Kim yang ngenes malah nangis. Dan akhirnya Hiwon mulai dekat dengan Jungwo. Sebelum tamat, adegan beralih ke scene Sang Min dan Bun yang mengejek saudaranya karena dia memiliki biji jakar yang besar sebelah. Dan keluarga Sang Min dan keluarga Bun akhirnya berfoto dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya Lingga pamit, bye bye.